Jadi jangan bilang bangsa ini bangsa pemalas. Ya kalian itu yang ngomong itu yang pemalas, yang kerjanya hanya ngitung uang rakyat di dalam ruang ber-AC. Kau itu pemalas. Kamu hanya taunya menghitung dan mengkorupsi uang. Itu kalau kau ngomong, makanya nggak usah jangan bilang bangsa Indonesia bangsa pemalas. Ya kamu itu yang pemalas. Kerjamu hanya ngitung duit rakyat di ruang ber-AC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku. Kali ini akan terus saya viralkan tentang maraknya tenaga kerja asing masuk di Indonesia. Itu akan selalu saya ikuti. Dan ini adalah salah satu contoh berita tenaga kerja asing yang ketahuan, ya, yang masuk di Sulawesi Tenggara, di Konawe. Dan ada juga yang bertanya, ini Pambes kok kadang memakai kacu merah putih seperti ini. Oke, saya terkadang pakai seperti ini karena saya merasa saya sedang berada di masa perjuangan. Mirip sebelum kita merdeka tahun 45. Karena di masa itu juga adalah masalah ekonomi, masalah korupsi, rakyat ditekan, maka dia melawan pemerintahan waktu itu, yaitu Belanda. Jadi biar jiwa saya ini karena berjuang, nuansa merah putih ini adalah nuansa yang akan terus berjuang. Nah, kita lihat, ini videonya memang saya publikasi dan memang saya sengaja edit agar tidak kena dihapus oleh seseorang. Jadi saya samar-samarkan, yang penting beritanya ada dan bisa didengar oleh sahabatku. Jadi saya mohon maaf jika gambarnya seperti ini. Nah, setelah ini kita akan dengarkan dan kita tonton sama-sama apa yang sedang terjadi, dan tolong bantu viralkan ini karena tidak banyak media yang meliput kegiatan seperti ini. Ya, tidak banyak. Nah, ini Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Gelombang kedua kedatangan tenaga kerja asal Tiongkok kembali ditolak warga. Unjuk rasa menolak tenaga kerja asal Tiongkok di Bandara Kendari Haluoleo berakhir ricuh. Gelombang kedua tenaga kerja Tiongkok kembali datang ke Konawe. Tapi kembali juga diwarnai demonstrasi penolakan di sekitar Bandara Haluoleo. Unjuk rasa sejak pagi hingga petang berakhir ricuh. Massa yang hendak masuk ke Bandara Haluoleo dihadang polisi. Alasan penolakan adalah selain karena kedatangan tenaga kerja dari Tiongkok yang juga merupakan wilayah asal penyebaran COVID-19, massa juga keberatan dengan pekerjaan tenaga kerja asal Tiongkok yang mengambil pekerjaan warga lokal. Tuntutan pertama kami menolak tegas atas kedatangan TKI ini yang kedua, karena kita melihat dari data statistika bahwa banyaknya jumlah pengangguran di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari dan juga Konawe. Sementara kita lihat banyaknya sarjana dan pertambangan mereka tidak dipergunakan. Lantas itu kan jadi pertanyaan bagi kami. Oke. Hingga malam, massa masih menjaga jalan akses pintu keluar bandara dan merazia kendaraan yang lewat. Sebelumnya, pada 23 Juni lalu, 156 tenaga kerja Tiongkok datang sebagai gelombang pertama pekerja yang ditempatkan di pabrik pemurnian nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Para pekerja merupakan tenaga operator mesin di smelter nikel. Sementara dalam aturan Kementerian Tenaga Kerja, orang asing yang diperkenankan bekerja di Indonesia dibatasi pada posisi direktur dan wakil direktur, manajer, koordinator, tenaga ahli, serta penasihat. Setelah gelombang pertama pada 23 Juni dan kedua pada 30 Juni, akan tiba gelombang ketiga tenaga kerja Tiongkok pada 7 Juli mendatang. Totalnya mencapai 500 orang. Seperti di gelombang pertama, menurut rencana, para pekerja yang datang pada Selasa malam akan dikarantina dan diperiksa kesehatannya oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Konawe. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terkait kedatangan ratusan tenaga kerja asing dari Tiongkok ke Sulawesi Tenggara sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara. Selamat siang Pak Gusli, bersama Harjuno di Kompas TV. Terima kasih telah memberikan waktunya bersama kami di Kompas Siang. Pak Gusli, hingga saat ini kita tahu bahwa ada 500 TKA akan 3 gelombang masuk ke Kabupaten Konawe untuk mengerjakan industri smelter di Kecamatan Morosi. Lalu hingga saat ini sudah ada berapa tenaga kerja di sana, Pak? Jadi kalau untuk tenaga kerja lokal kita, yang lebih ada 16.000 tenaga kerja lokal. Kemudian dari 16.000 tenaga kerja lokal kita ini yang pemerintah daerah Kabupaten Konawe ya beserta pihak manajemen baik itu PT Kesudragor kemudian PSS sudah sepakat bahwa pemerintah daerah akan ikut beserta seluruh stakeholder komponen masyarakat, apakah lembaga adat, kemudian masyarakat, lembaga-lembaga sosial masyarakat lainnya akan bersama-sama ya untuk mengawal ya, karena pemerintah harus hadir untuk agar tenaga kerja lokal ini betul-betul bisa dioptimalkan. Jadi kita sudah bagi menjadi 7 klaster. Jadi klaster utama itu ada 3 kecamatan, kemudian klaster kedua ada 10 kecamatan, kemudian klaster ketiga ada kurang lebih 18 kecamatan. Kemudian klaster keempat, kabupaten-kabupaten penyangga daripada Kabupaten Konawe. Kemudian klaster keempat, Sultra Kepulauan. Kemudian klaster keenam yaitu Sulawesi. Kemudian klaster ke-7 yaitu seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Ya, Pak Gusli, ini tentu mengundang polemik karena kedatangan 500 TKA asal Tiongkok ini terjadi di tengah masa pandemi dan saat ini tentu upaya karantina telah dilakukan, tapi untuk terkait dengan 3 gelombang pekerja ini memastikan bahwa mereka merupakan tenaga ahli yang didatangkan khusus dari Tiongkok untuk mengerjakan industri smelter ini, Pak. Jadi kalau untuk masuknya itu ya, itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Yang mana kita tahu bahwa tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan daripada masyarakatnya. Semua pasti pemerintah pusat kami yakin sudah mempertimbangkan secara matang terhadap izin masuknya 500 tenaga kerja asing ini ya, untuk mempercepat proses konstruksi daripada smelter investasi yang ada di Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Terkait dengan pembangunan ini, seperti apa visa kerja yang telah diketahui oleh dari Kabupaten Konawe sendiri, Pak Gusli? Jadi untuk smelter sendiri yang sekarang yang harus diselesaikan yaitu ada kurang lebih masih 33 tungku lagi yang harus diselesaikan dan itu bisa menyerap kurang lebih 4.000 tenaga kerja lokal. Yang untuk dipastikan Pak, terkait dengan 500 ini tentu akan dipisah ke dalam 2 PT, yaitu PT VDNI dan juga PT OSS, Pak. Dan terkait dengan 500 para pekerja, ini akan mengerjakan seperti apa spesifik terkait dengan tenaga atau keahlian mereka di pengolahan nikel ini, Pak? Jadi begini, Pak. Yang masuk ini semua adalah untuk kepentingan PT OSS. Dan itu untuk menyelesaikan ada 33 tungku. Sehingga tenaga kerja yang masuk ini adalah tenaga kerja konstruksi yang insya Allah akan menyelesaikan daripada pekerjaan konstruksi yang ada di Kecamatan Morosi tersebut. Oke, saat ini seperti apa respons dari Kabupaten Konawe sendiri terkait dengan ada sejumlah warga yang menolak, bahkan semalam terjadi kericuhan di Bandara Haluoleo dan 2 kali kedatangan ini menimbulkan penolakan yang keras dari warga terkait dengan kedatangan TKA. Lalu apa upaya terkait dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa kepentingan terkait dengan 500 TKA ini untuk tiba dan melakukan kegiatan pembangunan 33 tungku yang seperti Bapak sebutkan lagi terkait dengan smelter nikel tersebut? Jadi begini Pak, ini yang harus kita tahu kan, bahwa di halo?
Ya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak Gusli. Ya, ini yang harus kita tahu bahwa di Kecamatan Meros itu sekarang itu ada 16.000 masyarakat lokal kita yang bekerja di dalam. Dari 16.000 ini perlu kita tahu, kalau kita kalikan 2, dia punya istri, berarti ada kurang lebih 32.000. Kalau dia punya anak 2, berarti ada 64.000 jiwa yang menggantungkan harapannya di sektor industri tersebut. Nah, ini harus kita pertimbangkan secara matang. Kemudian secara dampaknya kepada kewenangan, sesuai kewenangan yang ada di pemerintah Kabupaten Konawe, pemerintah Kabupaten Konawe sesuai kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh negara, yaitu pemerintah daerah menjalankan Perda nomor 13 tahun 2018 tentang pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja asing. Dan itu kita sudah laksanakan secara bertahap, ya. Kemarin sudah diperiksa, sudah ada 4 dari yang 150 kemarin ini, ada 4 yang diperiksa, yaitu yang pertama TB, kemudian hepatitis, kemudian HIV/AIDS, kemudian rapid test. Nah, kemudian gelombang kedua yang akan diperiksa yaitu tanggal 3 Juli, yaitu hari Jumat ini, insya Allah akan diperiksa lagi sesuai dengan kewenangan yang diberikan negara kepada pemerintah daerah Kabupaten Konawe, yaitu pemeriksaan kesehatan kepada tenaga kerja asing untuk memastikan bahwa tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Konawe ini betul-betul kesehatannya itu dalam keadaan prima sehingga tidak menyebabkan penularan kepada masyarakat kita. Karena yang kita tahu bahwa pemerintah itu harus menegakkan salus populi supreme lex esto. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Baik, terkait dengan komposisi ini tentu kita mendukung upaya pertumbuhan ekonomi baik pembangunan smelter di wilayah Kabupaten Konawe. Tapi dalam arti komposisi terkait dengan warga tentu menjadi sorotan terkait dengan komposisi tenaga ahli dengan tenaga lokal. Karena pada dasarnya warga lokal hanya menjadi istilahnya mengerjakan pembangunan secara kasar. Nah, kita sudah saksikan sama-sama sahabatku. Ya, kita terus berjuang, kita harus utamakan rakyat Indonesia untuk bekerja, baik di perusahaan, di pertambangan. Kita tidak tolak tenaga kerja asing yang sesuai, yaitu yang punya ahli, yang punya keahlian. Yang di Indonesia itu tidak ada orang ahli seperti itu. Tapi jika hanya karena buruh kasar atau buruh-buruh yang lain, kita banyak. Jadi jangan bilang bangsa ini bangsa pemalas. Ya kalian itu yang ngomong itu yang pemalas, yang kerjanya hanya ngitung uang rakyat di dalam ruang ber-AC. Kau itu pemalas. Kamu hanya taunya menghitung dan mengkorupsi uang. Itu kalau kau ngomong, makanya nggak usah jangan bilang bangsa Indonesia bangsa pemalas. Ya kamu itu yang pemalas. Kerjamu hanya ngitung duit rakyat di ruang ber-AC. Ini saja, tolong viralkan terus video ini sahabatku. Tetap semangat, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.